لم تقف مع الحصار على الرغم من الابتزاز الذي تعرضت له. لقد اعتمدت الدول التي قامت بهذه الخطوات على مفعول تهمة الإرهاب في الغرب، وعلى تملق مشاعر بعض القوى العنصرية الهامشية في المجتمعات الغربية وأفكارها المسلمة. ولكن سرعان ما تبين لهم أن المجتمعات الغربية مثلنا لا تقبل أن تطلق تهمة الإرهاب لمجرد الخلاف السياسي أو لأغراض مثل قمع التعددية في الداخل أو لتشويه صورة دول أخرى. لم تقف مع الحصار على الرغم من الابتزاز الذي تعرضت له. لقد اعتمدت الدول التي قامت بهذه الخطوات على مفعول تهمة الإرهاب في الغرب، وعلى تملق مشاعر بعض القوى العنصرية الهامشية في المجتمعات الغربية وأفكارها المسلمة. ولكن سرعان. Tetapi walaupun Qatar menjadi negara maju, namun Qatar merupakan negara Islam yang sangat peduli terhadap umat muslim lainnya, terutama di India, Indonesia. Tragedi memilukan yang terjadi di India, New Delhi, dan korbannya umat muslim India membuat Qatar angkat bicara. Qatar dengan berbagai kemampuannya juga mengutuk keras negara India, terutama PM Narendra Modi yang membiarkan kekerasan terjadi di negaranya, bahkan undang-undang anti-muslim diberlakukan di India. Qatar tolak orang India ke negaranya. Kita tak tolak negara yang sakiti saudara kami umat muslim. Jurnal 99. Qatar merupakan negara terkaya di dunia. Qatar merupakan negara muslim yang kaya dan modern dari berbagai sektor, terutama peradabannya. Peradaban yang maju negara Qatar karena sektor ekonominya yang maju. Bukan hanya India yang bisa berbuat seperti itu, Qatar justru lebih bisa daripada India, karena Qatar dari berbagai aspek jauh di atas India. Jadi kita tak penting ke India dan kita bisa usir para pelancong dan semua warga India yang ada di Qatar. Qatar merupakan negara yang sangat pandai mensejahterakan warganya dari sektor ekonominya. Bayi lahir saja sudah terjamin, pendidikan dan taraf hidupnya juga terjamin oleh pemerintah. India sudah terlewat batas sakiti umat muslim. Artinya, Qatar geram kepada Narendra Modi dan kawan-kawan. Qatar bukan hanya sweeping warga India di Qatar, tapi Qatar juga melarang warganya untuk kunjung India karena dianggap situasi sudah tak aman lagi. Sahabat lalu miskin, bagaimana Qatar bisa jadi salah satu negara terkaya di dunia? Perhatian dunia tertuju ke Qatar dalam beberapa hari belakangan setelah 7 negara, terutama di Timur Tengah, memutus hubungan diplomatik setelah dituduh mendukung ekstremisme dan terorisme. Qatar menjadi pemain kunci, baik secara regional maupun global, dalam beberapa tahun belakangan, ditandai antara lain dengan keberhasilan negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Membeli Harrods dan perkampungan atlet London. Penerimaan tersebut memungkinkan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan, kesehatan, air dan listrik. Tersedia bantuan perumahan untuk rakyat dan setiap warga dijamin mendapatkan pendidikan. Dalam periode 5 tahun ini, Qatar mengeluarkan dana 80 miliar untuk membangun prasarana umum. Pendapatan yang melimpah juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan ekspansi bisnis dan investasi di luar negeri. Di Inggris, Qatar memiliki saham kepemilikan startup di London, salah satu gedung tertinggi di Eropa, dan toko serba ada Harrods. Tak hanya itu, Qatar juga memiliki kawasan bekas perkampungan atlet Olimpiade London, blok apartemen mewah di Hyde Park, dan sebagian kawasan keuangan di Canary Wharf. Namun, perubahan dramatis juga memiliki sisi-sisi lain. Kami menjadi urban, kehidupan sosial dan ekonomi kami berubah.
Banyak keluarga yang terpisah dan budaya konsumtif makin menonjol, kata Dr. Khaltam Al-Ghanim kepada wartawan BBC Matthew Taylor. Perubahan ini setidaknya terasa di Doha yang tak ubahnya mirip seperti kawasan pembangunan. Bangunan lama dirobohkan untuk digantikan dengan bangunan baru. Di luar itu, stasiun televisi Al Jazeera yang dimiliki pemerintah memantapkan diri sebagai salah satu media internasional terkemuka di bidang politik. Qatar berupaya untuk menjadi sponsor utama perundingan damai pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan. Kondisi ini jelas berbeda beberapa puluh tahun lalu, di mana Qatar ketika itu adalah salah satu kawasan miskin di Teluk. Beberapa dekade lalu, Qatar tak lebih dari daerah nelayan yang masuk protektorat Inggris. Negara ini merdeka pada 1971 dan tak lama kemudian menemukan salah satu cadangan gas alam cair atau LNG terbesar di dunia, nomor 3 setelah Rusia dan Iran. Dengan cadangan LNG mencapai 900 triliun kaki kubik, Qatar menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Penerimaan dari minyak dan gas membuat pendapatan per kapita rata-rata negara ini mencapai lebih dari 100.000 US dollar, jauh melampaui Amerika Serikat atau Inggris. Ditambah dengan kemacetan lalu lintas, bisa dipahami jika warga kota menjadi stres dan makin tidak sabar. Kedekatan keluarga luntur. Menurut media setempat, sekitar 40% perkawinan di Qatar berakhir dengan perceraian. Lebih dari 2/3 warga, dewasa dan anak-anak mengalami kegemukan. Sejumlah kalangan juga mengkhawatirkan kesenjangan generasi karena sekarang hampir semua anak dibesarkan oleh pengasuh anak dari Indonesia, Filipina, atau Nepal. Kedekatan hubungan antar anggota keluarga yang begitu kental pada era 1960-an kini seakan menjadi barang langka. Sangat menyedihkan bahwa kedekatan keluarga makin lama makin hilang, kata Khalaf, warga Doha berusia 60 tahun. Warga juga merasa perhatian yang begitu besar dari masyarakat internasional terhadap Qatar, terutama setelah Qatar diputuskan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, membuat orang-orang merasa khawatir. Kami, orang-orang di Qatar merasa takut, kata Maryam Dahroj, lulusan jurusan jurnalis. Beban dramatis juga memiliki sisi-sisi lain. Kami menjadi urban, kehidupan sosial dan ekonomi kami berubah. Banyak keluarga yang terpisah dan budaya konsumtif makin menonjol, kata Dr. Khaltam Al-Ghanim kepada wartawan BBC Matthew Taylor. Perubahan ini setidaknya terasa di Doha yang tak ubahnya mirip seperti kawasan pembangunan. Bangunan lama dirobohkan untuk digantikan dengan bangunan baru. Ditambah dengan kemacetan lalu lintas, bisa dipahami jika warga kota menjadi stres dan makin tidak sabar. Kedekatan keluarga luntur. Menurut media setempat, sekitar 40% perkawinan di Qatar berakhir dengan perceraian. Lebih dari 2/3 warga, dewasa dan anak-anak mengalami kegemukan. Sejumlah kalangan juga mengkhawatirkan kesenjangan generasi karena sekarang hampir semua anak dibesarkan oleh pengasuh anak dari Indonesia, Filipina, atau Nepal. Kedekatan hubungan antar anggota keluarga yang begitu kental pada era 1960-an kini seakan menjadi barang langka. Sangat menyedihkan bahwa kedekatan keluarga makin lama makin hilang, kata Khalaf, warga Doha berusia 60 tahun. Warga juga merasa perhatian yang begitu besar dari masyarakat internasional terhadap Qatar, terutama setelah Qatar diputuskan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, membuat orang-orang merasa khawatir. Kami, orang-orang di Qatar merasa takut, kata Maryam Dahroj, lulusan jurusan jurnalisme. Tiba-tiba saja dunia sepertinya ingin melihat kami.
Kami adalah komunitas yang tertutup dan mereka ingin datang dengan membawa masuk perbedaan mereka. Bagaimanakah kami